Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing utama Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSIAK. Yang terhormat dosen pembimbing pendamping Bapak Imade Pradana Adiputra, SESHMSI. Yang terhormat dosen penelaah Ibu Dr. Igusti Ayu Purnawati, SEMSIAK, serta audiens yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Status Pelanggar, dan Retaliasi terhadap Intensi Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Niluh Yuli Chandra Dewi dengan NIM 1817051164 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan pada penelitian ini ada 5, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Langsung saja pada bab 1, adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi salah satunya dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, ironinya, kemajuan perekonomian yang pesat selain akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga diikuti dengan tindakan praktik kecurangan yang semakin tinggi. Berdasarkan survei Fraud Indonesia 2019, diungkapkan bahwa 239 kasus kecurangan terjadi dengan kasus korupsi yang paling mendominasi. Nah, berikut merupakan grafik rata-rata skor indeks persepsi korupsi yang bersumber dari Transparansi Internasional. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun, Indonesia memiliki skor CPI di bawah rata-rata skor dunia. Nah, setelah ditelusuri, ternyata tidak sedikit terdapat kasus fraud yang menyeret profesi seorang akuntan dengan berbagai motif seperti penggelapan dana, pencatatan keuangan fiktif, hingga penggelapan terhadap standar profesi akuntan publik dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Berkaca dari hal tersebut, profesi akuntan memerlukan karakter yang baik, utamanya integritas dan kejujuran dalam menjalani tanggung jawab keprofesiannya. Hal ini tentunya menjadi cambuk bagi mahasiswa yang memegang peran sebagai calon akuntan masa depan. Salah satu metode yang dinilai efektif untuk menindak tingkat kecurangan adalah whistleblowing. Whistleblowing merupakan suatu tindakan melaporkan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan institusi tempat yang bekerja ataupun negara. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bate et al. 2021, Satria et al. 2019, dan Mela et al. 2016 menyatakan bahwa variabel komitmen profesional, sosialisasi antisipatif berpengaruh terhadap niat whistleblowing mahasiswa akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim et al. 2017 serta Winardi 2013 menyatakan bahwa status pelanggar berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan dan Hapsari 2021, Ayam dan Rodoni 2021, dan Afifah serta Zefar 2001 menyatakan bahwa variabel retaliasi berpengaruh terhadap niat whistleblowing mahasiswa akuntansi. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 4 variabel, yakni komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, status pelanggar, dan juga retaliasi, di mana beberapa dari variabel tersebut umumnya diujikan kepada seorang yang telah memiliki profesi dan masih sedikit di antaranya yang mengujikan kepada mahasiswa akuntansi. Padahal, mahasiswa umumnya memiliki pemikiran yang luas, kritis dan terbuka dalam menanggapi suatu fenomena, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif. Untuk memperkaya hasil penelitian, penulis juga menggunakan pengujian tambahan berupa uji beda sebagai salah satu kebaruan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari 2 sampel atau lebih yang tidak berpasangan. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan pengaruh komitmen profesional terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh status pelanggar terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Dan yang keempat, untuk membuktikan pengaruh retaliasi terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan literatur di bidang akuntansi, khususnya penerapan whistleblowing. Adapun manfaat praktis penelitian ini yang pertama, bagi profesi akuntan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pentingnya pendidikan etis dan mensosialisasikan profesi akuntan sejak dini demi meningkatnya kualitas profesi akuntan di masa depan. Bagi mahasiswa akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi dalam mengembangkan pengetahuan terkait dengan whistleblowing, serta sebagai pendorong intensi mahasiswa untuk menjadi whistleblower. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pembendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau feedback dan bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi, serta sebagai bahan pertimbangan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan whistleblowing. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, deskripsi teoritis.
Grand teori penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior. Menurut ASE 2005, teori ini dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu, di mana ada 3 faktor yang menentukan intensi dan perilaku seorang, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga persepsi kontrol perilaku. Whistleblowing dianggap sebagai salah satu perilaku manusia, sehingga Theory of Planned Behavior dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Nah, jika ketiga konsep dikaitkan dengan variabel penelitian, sikap terhadap perilaku berkaitan dengan variabel komitmen profesional karena mempengaruhi keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan. Kemudian, norma subjektif berkaitan dengan variabel komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, dan retaliasi karena diperoleh atas pengaruh orang lain terhadap objek sikap yang berkaitan dengan individu. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan variabel status pelanggar dan retaliasi karena mempengaruhi persepsi mudah atau sulit untuk melakukan perilaku tertentu. Yang kedua yaitu Prosocial Organizational Behavior Theory. Menurut Brave and Motovitlo 1986 dalam Amir et al. 2021, teori ini menjelaskan suatu perilaku anggota organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Whistleblowing dianggap sebagai salah satu perilaku organisasi, sehingga ini dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Kemudian persepsi. Menurut Lestari dan Pematasari 2020, persepsi merupakan sikap atau tanggapan yang diberikan dalam respon maupun menafsirkan sebuah peristiwa. Sikap etis dan etika. Sikap dapat didefinisikan sebagai reaksi kognitif yang disebabkan oleh suatu stimulus yang menghendaki adanya respon atau pendirian. Dalam kaitan dengan etika profesi, sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etis profesi. Menurut Wijayanti et al. 2001, etika adalah disiplin yang berkenaan dengan apa yang baik dan buruk atau benar dan salah yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab moral. Komitmen profesional. Ridho dan Rini 2016 menyatakan komitmen profesional sebagai kecintaan dan keteguhan hati seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan berdasarkan aturan dan norma yang ada dalam profesinya. Sosialisasi antisipatif. Menurut Satria et al. 2019, sosialisasi antisipatif merupakan proses mengadopsi atau pembentukan pandangan serta pendapat terhadap suatu profesi yang akan dijalaninya. Status pelanggar. Menurut Cortina and Magle 2003 dan Winardi 2013, status pelanggar adalah status anggota organisasi yang melakukan kesalahan perusahaan atau tindakan ilegal. Retaliasi. Menurut Ayam dan Romdoni 2021, retaliasi merupakan konsekuensi yang akan diterima pelapor kecurangan atas tindakan whistleblowing yang dilakukannya. Intensi whistleblowing. Menurut Urumsah et al. 2018, intensi atau niat didefinisikan sebagai keinginan mendalam individu untuk melakukan banyak hal bermanfaat dan apapun yang paling dia inginkan. Pate et al. 2021 mendefinisikan whistleblowing sebagai pelaporan yang dilakukan oleh organisasi mengenai praktek ilegal atau tindakan tidak bermoral atau tidak sah kepada individu atau organisasi yang mungkin dapat mengambil suatu tindakan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Bate et al. 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat whistleblowing pada mahasiswa akuntansi Universitas Flores. Kristiawan dan Hapsari 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing mahasiswa akuntansi. Ayam dan Romdoni 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan whistleblowing. Afifah and Zarefar 2001 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan whistleblowing. Satria et al. 2019 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap whistleblowing, sedangkan sosialisasi antisipatif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap whistleblowing. Hakim et al. 2017 dalam penelitiannya menyatakan bahwa status pelanggar berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap niat individu untuk melakukan whistleblowing. Mela et al. 2016 dalam penelitiannya menyatakan bahwa komitmen profesional mahasiswa berpengaruh pada niat whistleblowing, sedangkan sosialisasi antisipatif tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Winardi 2013 dalam penelitiannya menyatakan bahwa status pelaku kesalahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat whistleblowing. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tersebut, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1, komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. H2, sosialisasi antisipatif berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. H3, status pelanggar berpengaruh negatif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. H4,
Retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, tepatnya di Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Warmadewa, Universitas Pendidikan Nasional, dan Universitas Mahasiswati Denpasar. Alasan memilih perguruan tinggi tersebut karena program studi S1 akuntansi di sana sekurang-kurangnya telah terakreditasi B, sehingga mencerminkan kualitas pendidikan program studi akuntansi di sana telah baik. Kemudian waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai selesai. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi S1 akuntansi pada 5 perguruan tinggi di Bali dengan rincian sebagai berikut. Maka total populasi penelitian ini berjumlah 8.171 orang yang bersumber dari Pendikti Kemendikbud 2021. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling atau dengan kriteria tertentu. Kriteria yang pertama yaitu merupakan mahasiswa aktif semester 6 dan 8 yang telah lulus mata kuliah auditing, etika bisnis, dan atau etika profesi. Kriteria berikutnya yaitu merupakan mahasiswa aktif semester 6 dan 8 yang telah diketahui alamat emailnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya bias pada hasil penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 214 orang. Adapun metode pengumpulan data yaitu menggunakan formulir kuesioner online dengan menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi berganda, uji signifikansi parsial atau uji T, dan uji koefisien determinan atau R kuadrat. Adapun uji tambahan yang saya lakukan juga wawancara sebagai bentuk klarifikasi atas temuan penelitian serta konfirmasi temuan penelitian ini dengan temuan sebelumnya. Kemudian ada juga uji beda Mann-Whitney-Yu dan juga Kruskal-Wallis. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian. Yang pertama, analisis data pada uji statistik deskriptif. Peneliti menemukan bahwa seluruh data dalam penelitian ini menunjukkan skor standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa sebaran skor semakin dekat dengan skor rata-ratanya, sehingga masing-masing variabel tidak ada kesenjangan yang begitu besar. Selanjutnya, kategori data penelitian. Yang pertama, variabel komitmen profesional. Pada indikator kebanggaan dan komitmen menjadi mahasiswa akuntansi memperoleh kategori tertinggi yaitu sangat setuju. Dan bahkan kategori terendah pun masih tergolong tinggi yaitu setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa akuntansi telah memiliki kebanggaan dan komitmen menjadi mahasiswa saat masih menempuh studi di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, variabel sosialisasi antisipatif. Pada indikator pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan, memperoleh kategori tertinggi yakni sangat setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mampu memahami diri sendiri dan lingkungan. Sedangkan kategori terendah yakni pada indikator pemahaman nilai-nilai profesi semasa kuliah sebagai bekal menekuni profesi akuntansi dengan kategori netral, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman nilai-nilai profesi semasa kuliah sebagai bekal menekuni profesi akuntansi masih kurang. Kemudian variabel status pelanggar. Pada indikator kekuasaan CFO dalam organisasi memperoleh kategori tertinggi, sedangkan kategori rendah yakni pada indikator kekuasaan rekan kerja dalam organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa tidak berani melakukan whistleblowing karena menganggap seorang yang memiliki status yang tinggi memiliki kekuasaan yang tinggi pula, dan berani melakukan whistleblowing kepada seseorang yang statusnya rendah karena memiliki kekuasaan yang lebih rendah. Variabel retaliasi. Pada indikator konsekuensi berupa penundaan promosi memperoleh kategori tertinggi dan kategori rendah pada indikator rusaknya hubungan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi memperhitungkan konsekuensi yang ditimbulkan akibat tindakan whistleblowing. Selanjutnya, analisis data pada uji kualitas data. Peneliti menemukan bahwa seluruh data dalam penelitian ini valid dan reliable. Dikatakan valid karena dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 serta nilai R hitung seluruh item lebih besar dari R tabelnya. Selanjutnya, dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha menunjukkan lebih besar dari 0,6. Pada uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas, peneliti menemukan bahwa seluruh data dalam penelitian ini normal yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,2 atau lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas, peneliti menemukan bahwa seluruh data memiliki nilai tolerance mendekati angka 1 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai Fibs sebesar di sekitar angka 1 atau lebih kecil dari 10 untuk setiap variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Peneliti menemukan bahwa seluruh data dalam penelitian ini
memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Dapat diamati pada gambar bahwasanya nilai koefisien pada variabel komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif bernilai positif dan pada variabel status pelanggar dan juga retaliasi berpengaruh negatif. Namun pada nilai signifikansi ditemukan bahwa terdapat satu variabel yang tidak signifikan karena nilai lebih besar dari 0,5 sehingga hipotesis ditolak pada variabel status pelanggar. Dan hipotesis diterima pada variabel komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, dan retaliasi. Berdasarkan uji koefisien determinasi, dapat diamati bahwa nilai adjust R kuadrat adalah 0,334 yang berarti sebanyak 33,4% variabel independen pada penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen, sisanya sebanyak 6,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Yang terakhir adalah hasil uji beda pada penelitian ini. Ditemukan bahwa pada kelompok jenis perguruan tinggi dan nama perguruan tinggi memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan intensi whistleblowing pada kelompok jenis perguruan tinggi dan juga kelompok nama perguruan tinggi. Sedangkan untuk kelompok gender, usia, dan semester memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan intensi whistleblowing pada kelompok gender, kelompok usia, dan juga kelompok semester. Kemudian, untuk mengkonfirmasi hasil penelitian pada hipotesis 3 yang ditolak, yaitu variabel status pelanggar, peneliti melakukan wawancara yang didapat bahwa beberapa responden menyatakan mereka belum begitu paham akan status tindakan ataupun jabatan dalam suatu organisasi mahasiswa dengan perusahaan, sehingga status jabatan seorang pelanggar itu tidak perlu diperhitungkan. Beberapa responden lainnya juga menyatakan bahwa untuk menumbuhkan intensi whistleblowing harus ada rasa berani di dalam diri, meskipun misalnya pihak internal perusahaan tidak mendukung, masih terdapat pihak eksternal perusahaan yang dapat melayani pelaporan kecurangan atau whistleblowing, sehingga status jabatan seseorang pelanggar itu tidak perlu diperhitungkan. Kemudian, yang terakhir adalah bab 5, simpulan dan saran. Simpulan pada penelitian ini yaitu variabel komitmen profesional dan variabel sosialisasi antisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Variabel retaliasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Sedangkan variabel status pelanggar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Selain itu, terdapat perbedaan intensi whistleblowing pada kelompok jenis perguruan tinggi dan nama perguruan tinggi, sedangkan kelompok gender, usia, dan semester tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya, untuk saran yang pertama bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi, baik itu dengan penambahan variabel baru ataupun menggunakan variasi variabel lainnya dari perspektif lain, sehingga dapat memperluas model penelitian berikutnya. Hasil yang diperoleh dari uji beda ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas populasi serta menyeimbangkan lagi jumlah responden pada masing-masing kategori agar temuan penelitian berikutnya itu dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian bagi perguruan tinggi, saran yang dapat diberikan yakni yang pertama, seluruh perguruan tinggi hendaknya menambahkan atau mewajibkan program yang bersifat terjun langsung ke lapangan seperti wajib berorganisasi ataupun magang ataupun praktek kerja lapangan atau yang lainnya, sehingga dapat menambah pengalaman kerja semasa kuliah serta sebagai bekal menekuni profesi akuntansi. Yang kedua, seluruh perguruan tinggi diharapkan dapat menerapkan pemahaman etika dan moral pada mata kuliah etika profesi, etika bisnis dan auditing secara merata pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memiliki etika dan moral yang baik, sehingga dapat mendukung whistleblowing tanpa pandang bulu. Yang ketiga, seluruh perguruan tinggi diharapkan mendukung mahasiswa yang berani melakukan whistleblowing, minimal dengan memberikan perlindungan terhadap whistleblower, sehingga mahasiswa yang ingin melakukan whistleblowing tidak perlu takut akan konsekuensi negatif yang diperolehnya. Bagi pemerintah, diharapkan dapat bersikap netral serta bersedia menjadi wadah untuk menampung aspirasi pegawai termasuk melayani, melindungi, bahkan memberi penghargaan kepada seseorang yang telah berani melakukan whistleblowing untuk mengurangi kasus fraud yang terjadi. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.